Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak cerdas, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pendidikan anti korupsi dengan judul Jujur dan Disiplin. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran pendidikan anti korupsi, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi tentang kejujuran dan kedisiplinan. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pendidikan anti korupsi tentang jujur dan disiplin, kita akan mulai bahas yaitu tentang jujur. Apa kalian tahu arti jujur? Nah, jujur itu ialah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pertindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Mengapa kita perlu jujur? Kalau kita selalu berkata jujur, sudah pasti kita akan dipercaya oleh orang lain di sekitar kita. Apabila kita selalu berbicara dengan benar dan tidak melakukan tindakan curang yang dapat merugikan orang lain. Jenis-jenis dalam berperilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Contoh berperilaku jujur. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Misalnya, kita harus berterus terang kepada orang tua ketika kita melakukan kesalahan. Yang kedua, di lingkungan sekolah, seperti mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan. Ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika ditilang, lalu memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. Materi pembahasan yang kedua yaitu tentang disiplin. Ayo, siapa yang tahu apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Mengapa kita perlu disiplin? Disiplin dapat mencegah mengalami kebingungan mengenai hal apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Justru kamu akan menyusun jadwal dan mengikuti rencana tersebut secara teratur. Dengan begitu, kamu dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik jika kamu memiliki sifat disiplin. Manfaat dari sikap disiplin, yaitu menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan kepedulian kedisiplinan, mengajarkan keteraturan, menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian kedisiplinan, perkembangan otak pada usia 3 tahun, membantu perkembangan otak, dan membentuk kebiasaan dan sikap positif. Lalu yang terakhir, menumbuhkan sikap patuh. Jenis-jenis disiplin. Yang pertama, disiplin menggunakan waktu. Setiap orang pasti memiliki waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari. Membagi waktu untuk berbagai kegiatan sehari-hari merupakan suatu yang harus dilakukan setiap orang. Nah, bentuk disiplin dalam menggunakan waktu misalnya datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain. Yang kedua yaitu disiplin menjalankan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contoh bentuk kedisiplinannya yaitu
menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga ketertiban umum. Yang ketiga yaitu disiplin beribadah. Setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para penganutnya. Aturan dan nilai tersebut dapat dibuat untuk mengarahkan masyarakat berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Seperti setiap sikap disiplin sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat agar proses pencapaian tujuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, seperti membuang sampah pada tempatnya, taat pada rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak sesuai dengan aturan, dan menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Contoh-contoh disiplin seperti disiplin di rumah yaitu membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Disiplin di masyarakat seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, disiplin di sekolah, masuk ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, kejujuran dan kedisiplinan. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat